Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mulai Ustaz Syekh? Oh, boleh, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala afdali ar-rusulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma hdina waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Kembali alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan kepada kita rahmat dan berbagai macam karunia-Nya. Dan tentu di antara karunia itu adalah taufik yang diberikannya kepada kita sehingga pada malam ini kita masih bisa menyambung kajian tadabbur Al-Quran kita yang tentu sudah sama-sama kita ketahui bahwa ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai ummatul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan terus-menerus rasa cinta di hati kita kepada Al-Quran, baik membacanya, mentadabburinya, mempelajari hukum-hukumnya, mendengarkannya, dan tentu yang paling utama adalah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepadanya terus-menerus dan mudah-mudahan kita insyaallah istiqamah di atas sunnah-sunnahnya dan bisa bersama beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Di ayat-ayat kita sebelumnya atau di ayat pertama dari surah ini yang kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa siapapun tidak akan dibiarkan seenaknya mengatakan amanna, saya beriman, wahum la yuftanun, sedang mereka belum diuji. Jadi karena itu kata para ulama, ujian keimanan itu satu kepastian. Siapa yang beriman
pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jelaskan, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena keimanannya itu ya lewat hartanya. Ada yang diuji lewat kesehatannya. Ada yang diuji dengan keluarganya. Yang jelas, siapapun yang mengatakan amanna, beriman kepada Allah, maka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang sudah menjadi sunnatullah. Seperti yang Allah tegaskan di ayat ketiga malam ini, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Karena orang-orang terdahulu pun ya dalam keadaan yang sama, bahwa dengan keimanan mereka diuji oleh Allah. Jadi singkatnya bahwa ujian dalam kehidupan ini pasti akan dirasakan oleh orang yang beriman. Maka karena itu, di ayat kita yang akan kita pelajari malam ini, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan atau mencontohkan kepada kita salah satu dari bentuk ujian yang akan dialami oleh seseorang karena keimanannya, yaitu kisah dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pemuda gagah, pemuda cerdas, pemuda manja yang berkecukupan di kota Mekah saat itu. Tapi ketika petunjuk Islam ya sampai kepada lubuk hatinya, maka keadaannya semua berubah. Ujian demi ujian mulai dia rasakan. Jadi ujian terberatnya setelah dia memeluk Islam itu datang dari ibunya yang dia sayangi sendiri, dari emaknya. Ketika mengetahui Sa'ad bin Abi Waqqas sudah memeluk Islam, maka emaknya Hamnah binti Abi Sufyan betul-betul tidak menerima akan perpindahan anaknya dari agama nenek moyangnya kepada petunjuk Islam yang menyinari sanubarinya, sehingga dia pun berusaha mengembalikan anaknya agar kembali kepada keyakinan lamanya. Maka apa yang dilakukan oleh emaknya? Dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak berteduh dari terik matahari. Inilah satu jalan yang dilakukan oleh emaknya untuk melembutkan hati Sa'ad agar kembali kepada keyakinan lamanya. Begitulah terus-menerus dilakukan emaknya sampai badannya lemah. Bibir mukanya pucat. Badannya kurus dan sebagainya. Melihat itu, ternyata Sa'ad
radhiyallahu anhu semakin kuat dan semakin kokoh pendiriannya di atas petunjuk. Lalu mendatangi mamanya dan mengatakan, ya ummah, kata beliau radhiyallahu anhu, law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan nafsa ma taraktu dini fakuli in syi'ti wa in syi'ti fala ta'kuli. Itulah kata Sa'ad kepada maknya, wahai ummah, dia bilang, seandainya engkau mempunyai 100 jiwa, lalu satu persatu jiwa itu meninggalkanmu, maka saya tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Karena itu fakuli in syi'ti, makanlah bila engkau mau. Wa in syi'ti fala ta'kuli, dan bila engkau memang tidak memilih, bila engkau memilih tidak makan, persilakan. Lakukanlah apa kehendakmu, yang penting, yang jelas, saya tidak akan tinggalkan agamaku. Jadi, dengan keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas, mamanya pun sampai aisat, berputus asa untuk mengembalikannya ke agama lamanya. Maka akhirnya dia pun makan sendiri dan minum sendiri. Nah, inilah salah satu contoh di mana seseorang setelah memeluk agama ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, pasti akan diuji. Dan salah satu ujian itu datang dari orang yang tersayang, dari keluarga dan sebagainya. Karena itulah ayat ini sekalian mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kata Allah, telah kami wasiatkan kepada seluruh manusia, siapapun dia, apapun agamanya, biwalidayhi husna, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah wasiat Allah. Dan wasiat itu adalah salah satu pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena itu wasiat Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua ini tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang beriman. Nah, makanya kata para ulama, ada 3 hal penting sekalian yang telah menjadi kesepakatan seluruh millah, yang telah menjadi kesepakatan seluruh millah, tanpa pandang bulu siapapun dia, bahwa 3 hal ini adalah sesuatu yang penting, apapun agamanya, seburuk apapun dia. Tapi untuk 3 hal ini pasti mereka semua akan bersikap sama, menunjukkan pentingnya. Salah satu dari 3 itu adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Masalah berbakti kepada orang tua ini adalah salah satu masalah yang disepakati oleh siapapun tanpa pandang bulu apapun agamanya. Bahwa semua sepakat bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah satu keharusan, salah satu kewajiban.
Yang kedua kata para ulama, wafa'ul ahad, yaitu menunaikan janji. Menunaikan janji juga ini adalah salah satu sifat yang disepakati oleh semua insan tanpa pandang bulu apapun agamanya, bahwa menunaikan janji itu adalah satu keharusan. Bahkan di antara orang-orang yang bersatu dalam kejahatan pun, bila mereka sudah menjanjikan pembahagian yang mereka sepakati atas hasil dari kejahatannya, bila ada yang memungkiri janji dan tidak menepatinya, pasti mereka akan saling ribut dan bisa perang. Sedangkan yang ketiga kata ulama adalah menunaikan amanah. Jadi menunaikan amanah juga kata para ulama, ini salah satu dari 3 perkara yang disepakati oleh semua insan, apapun agamanya, ya, pasti mengakui dan menganggap sesuatu yang paling terpenting untuk menunaikan amanah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mewasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tua itu ditujukan kepada al-insan, seluruh manusia. Jadi berbakti kepada orang tua bukan kewajiban kita sebagai ummatul Quran saja. Bahkan agama apapun di dunia ini menyuruh pemeluknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi wassaynal insana biwalidayhi husnan. Para ulama mengatakan sekalian bahwa dalam konteks ayat ini ada perbedaan dengan ayat-ayat yang lain. Di Fussilat misalnya atau di Ahqaf. Ya kan? Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Di sana pakai ihsan. Nah, di sini husnan. Kalau akar katanya sama dari kata hasuna. Nah, cuman kenapa di Ahqaf wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, sedangkan di sini wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa perbedaan antara Ahqaf dengan ayat kita malam ini sekalian, kalau di surah Al-Ahqaf itu memang pembicaraannya tidak ada kaitannya kepada ujian. Ya, tidak ada kaitannya kepada ujian. Ditambah lagi bahwa di Ahqaf itu bila kita tengok sebab turunnya dan sebagainya, itu bicara tentang orang tua yang beriman. Jadi anak beriman, orang tua pun beriman. Sama-sama satu din, agama. Sedangkan di ayat kita ini, di sini konteksnya adalah anak beriman, orang tua kufur. Kata mereka atas dasar itulah kenapa konteks di Ahqaf itu dikatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, sedangkan di sini wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kalau ada di antara para ulama kita Bapak sekalian mengatakan sama saja. Ihsanan dengan husnan itu sama saja. Maknanya adalah berbakti kepada keduanya. Jadi dari ayat nih sekalian kata para ulama, kepada orang tua, ya kepada orang tua kita, bukanlah dituntut
ya kepada kita untuk tidak mendurhakai keduanya. Ya. Jadi kepada orang tua bukanlah dituntut kepada kita untuk tidak mendurhakai keduanya. Akan tetapi yang dituntut dari kita adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Karena itulah kata ulama, jika kita tidak berbuat baik kepada keduanya, sekalipun kita tidak durhaka kepada mereka, menurut pandangan kita tidak menyakiti mereka, kita tidak menyusahkan mereka, tidak membentak mereka, tidak kita ganggu ketenangan mereka. Akan tetapi kita tidak berbuat ihsan ke mereka, maka itu adalah merupakan satu kedurhakaan, kata ulama. Jadi kepada orang tua tidak cukup ya kita dituntut untuk tidak melakukan kedurhakaan. Akan tetapi yang dituntut dari kita adalah ihsan. Harus ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang kata Syekh Utsaimin rahmatullahi alaih, ya husnan fil qaul. Berkata kepada keduanya dengan ucapan-ucapan yang baik. Husnan bil fi'li. Kemudian berbuat baik kepada mereka lewat perbuatan kita. Wa husnan bil mal. Dan juga kita harus berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka lewat harta kita. Jadi itulah kira-kira sekalian makna dari wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Lalu apa kata Allah? Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa in jahadaka, dan jika keduanya, wa in jahadaka, di situ ada alif menunjukkan tasniyah, alifut tasniyah, aliful musanna, dan jika kedua orang tua itu bersungguh-sungguh mereka, itu dari kata jihad, berjuang mereka, memaksamu, litusyrika bi, supaya engkau menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma laysa laka bihi ilmun, supaya engkau menyekutukanku yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya. Fala tuti'huma, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Maka janganlah engkau taati keduanya. Jadi wa in jahadak, apapun yang dilakukan oleh orang tua, mereka kerahkan semua dayanya dan upayanya untuk menyuruhmu, wahai sang anak, agar menyekutukan Allah, di mana penyekutuan kepada Allah ini adalah sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya sedikit pun. Ala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Para ulama mengatakan litusyrika bima laysa laka bihi ilmun, ya agar engkau menyekutukanku dengan apapun yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya. Penyebutan ini, kata para ulama, bayanun lil waqi'. Ya, bayanun lil waqi'. Artinya sekalian ini penjelasan tentang satu fakta, ya, penjelasan tentang satu kenyataan
bahwa semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia tidak punya pengetahuan sedikit pun tentangnya. Ini yang dimaksud dengan bayanun lil waqi'. Bukan berarti makna ayat ini bila orang punya pengetahuan, ada ilmu pada diri mereka atau pada sisi mereka tentang tentang syirik, maknanya mereka dibolehkan untuk melakukan syirik, bukan itu makna ayat ini. Tapi litusyrika bima laisa laka bihi ilmun, ini bayanun lil waqi'. Ini penjelasan akan satu fakta yang sangat nampak bahwa semua segala bentuk kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya manusia sedikit pun tidak punya pengetahuan tentang itu, sehingga dia layak untuk menyekutukan Allah. Karena itulah kata ulama, wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, bahwa apapun yang diperintahkan oleh orang tua kepada anak yang bila bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada keduanya. Baik. Ketika seorang anak tidak mematuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya, ketika perintah itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu bukan satu kesalahan. Itu bukan satu kedurhakaan. Nah, karena itu Allah mengatakan, ilayya marji'ukum. Hanya kepada akulah nanti tempat kembali kalian. Wahai para orang tua, wahai para anak. Ya. Hanya kepada akulah kembali. Tempat kembali kalian, baik orang tua atau anak. Dan dari sini para ulama kita mengatakan sekalian bahwa jangan pernah kita menduga. Ya, jangan pernah menduga, apalagi yakin. Menduga saja nggak boleh. Jangan pernah menduga bahwa ada orang tua yang menginginkan keburukan kepada anaknya. Tentu ini menurut kadar pengetahuan orang tua. Jadi tidak ada satupun dari orang tua di muka bumi ini yang menginginkan keburukan kepada anaknya. Orang tualah yang tidak punya rasa iri terhadap anaknya. Karena itu seorang ayah selalu menginginkan anak lelakinya lebih baik dari dia. Dan seorang ibu menginginkan agar anak perempuannya lebih baik nasibnya dari dia. Karena itu kata ulama, jangan pernah duga ada orang tua yang menginginkan keburukan kepada anaknya. Tapi sebatas pengetahuan dia. Karena itu, dalam konteks Sa'ad ibnu Abi Waqqas, maknya ketika dia memerintahkan Sa'ad untuk kembali kepada akidah lamanya, menyekutukan Allah, menurut emaknya, bahwa itu adalah yang terbaik untuk anaknya, menurut pengetahuan maknya. Ya, menurut pengetahuan maknya. Tapi ketika saat mengetahui bahwa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu kesalahan fatal dalam hidup, merupakan a'zamuz dzunub, ya sebesar-besar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dia pun tidak menginginkan kembali kepada keyakinan lamanya, dan karena itu dia tidak mematuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Dan karena itu, ilayya marji'ukum.
Hanya kepada aku tempat kembali kalian, kata Allah, wahai sang anak, wahai orang tua. Akulah yang memutuskannya nanti. Fa'unabbi'ukum, lalu aku kabari kalian, akan kuberitahukan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, ya segala sesuatu yang kalian lakukan. Nah, ketika di dunia kalian. Dan dari sini kata ulama menunjukkan bahwa ketika anak tidak mematuhi apa yang diinginkan oleh orang tua yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu bukan satu kedurhakaan dan bukan satu kesalahan. Jadi ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum. Kalimat unabbi'ukum sekalian itu terambil dari kata naba. Naba itu sama dengan khabar. Maknanya berita. Akan tetapi sekalipun makna dia sama, tapi dalam soal substansi dia berbeda. Kata ulama lughah tentunya sekalian bahwa kalau khabar, ya, kita akan beritakan ini umum, baik berita penting atau tak penting itu disebut khabar. Sedangkan naba, kata para ulama, ini hanya dipakaikan dia untuk sesuatu yang penting saja. Nah, karena itu fa'unabbi'ukum, di akhirat nanti akan semuanya menjadi penting. Hal-hal yang akan diberitakan oleh Allah dari semua perbuatan kita sekalian ketika di dunia ini, itu adalah merupakan satu yang penting disampaikan kepada kita, walau saat ini kita merasa banyak dari perbuatan kita tuh yang tak penting. Sehingga kita suka lalai dan sebagainya. Tapi di akhirat, semuanya menjadi penting. Maka dalam satu riwayat disebutkan, akan muncul nanti penyesalan kita sekalian yang sangat dalam di akhirat. Ketika kita mengatakan, ya, dalam penyesalan kita di akhirat itu, betapa banyaknya waktu yang terlewatkan dan kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi waktu-waktu yang kita punyai, yang kita tidak isi dengan zikrullah, kata para ulama, yang mungkin pada saat ini kita merasa tidak penting, itu di akhirat nanti. Ternyata ucapan satu alhamdulillah itu sesuatu yang sangat kita perlukan. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi itulah dia secara umum makna ayat ini, yang intinya kepada orang tua siapapun dia, ya, siapapun anak, tugas dia berbakti kepada orang tuanya. Akan tetapi batas kebaktian itu ada. Dalam hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah, ke siapapun kita tidak boleh taat, termasuk kepada orang tua kita. Kemudian, walladzina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin, kata Allah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pasti akan kami golongkan mereka kepada golongan orang-orang yang saleh. Kata para ahli tafsir, lanudkhilannahum fis salihin, akan kami golongkan mereka kepada golongan orang-orang saleh, ay al-anbiya wal awliya. Jadi orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanan itu dengan amal saleh, mereka-mereka ini pasti nanti di akhirat akan digolongkan mereka
kepada golongan orang-orang saleh, dan martabat tertinggi dari kesolehan itu adalah para anbiya. Karena itu para ulama tafsir mengatakan fis-salihin ay al-anbiya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj sekalian, setiap dia berjumpa dengan para anbiya di sebelumnya, maka para anbiya tersebut mengucapkan salam kepadanya, marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Kan kata mereka ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Nah, karena itu martabat tertinggi dari golongan orang-orang soleh itu adalah para anbiya. Nah, karena itu kata ulama bahwa ayat yang ke-9 nih sekalian, ini adalah inasan, ya, lahum ailil mu'minin. Jadi ayat ke-9 ini semacam obat, ya, semacam obat untuk orang-orang beriman yang mengalami ujian karena keimanannya di dunia ini. Jadi untuk menyenangkan hati mereka dan meringankan beban penderitaan mereka menanggung, ya, penderitaan-penderitaan itu disebabkan oleh keimanannya, maka Allah menjanjikan kepada mereka bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti nanti mereka akan digolongkan oleh Allah bersama para anbiya. Nah, inilah yang disebut dengan tadi inasal lahum. Jadi ayat ini kita katakan semacam obat hati bagi orang-orang yang diuji Allah karena keimanannya. Baik, ini salah satu kita katakan tadi sekalian bentuk ujian manusia datang dari keluarga tercinta. Sebaliknya, di ayat sesudahnya, apa kata Allah? Wa minan nas. Minni min tab'idiyah. Min yang menunjukkan sebahagian, bukan semua. Dan sebahagian dari manusia itu, ada yang berkata, may yaqulu amanna billah. Ada yang berkata bahwa aku beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Kata ulama tafsir, lakin bilisanihi la biqalbih. Di antara segolongan manusia itu ada yang berkata lewat lisannya saja, bukan qalbinya, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Lalu ketika diuji dengan cara apa kata Allah? Fa'idha udhiya fillah. Fa'idha udhiya fillah. Apabila dia disakiti, diganggu, ya. Apabila dia disakiti, diganggu atau disiksa, fa'idha udhiya fillahi ay fi dinillah, kata ahli tafsir. Dia disiksa, diganggu, dicerca karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Maka orang-orang yang berkata lewat lisannya aku beriman kepada Allah, dan ketika mereka diuji, ya, lewat perbuatan-perbuatan manusia yang jahat terhadap mereka, mereka jadikan fitnah-fitnah yang mereka alami dari manusia tersebut seperti siksa Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sehingga kata para ulama, mereka pun kembali kepada kekufurannya, kembali kepada akidah lamanya, karena mereka tidak bisa kuat
menanggung penderitaan yang datang dari orang lain yang dia anggap itu siksa seperti siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan dan ayat inilah para sekalian ya dijadikan dalil oleh sebahagian ulama bahwa di Mekah itu pun sudah ada kemunafikan. Ya, di Mekah itu pun sudah ada orang-orang munafik. Akan tetapi belum kenampaan, belum kelihatan seperti di Madinah saat itu. Karena baru terlihat orang-orang munafik itu di peristiwa Badar pada tahun 2 Hijriah, maksudnya setelah di Madinah. Tapi bibit-bibit kemunafikan itu sudah ada di Mekah. Ya, sudah ada di Mekah. Dalilnya ayat nih kata sebagian ulama. Karena sekelompok dari manusia ada yang berkata, aku beriman kepada Allah lewat lisannya saja. Tapi ketika dia mengalami ujian dari orang lain, dari kufar Quraisy, dia menganggap bahwa ujian-ujian dari mereka tersebut, gangguan-gangguan dan siksaan dari orang-orang Quraisy tersebut, ka'adzabillah, seperti siksaan dari Allah, sehingga dia berubah balik. Murtad balik. Dia tinggalkan akidahnya yang benar, kembali kepada keyakinan lamanya. Wala in jaa nasrum mir rabbik, dan demi jika datanglah pertolongan dari Tuhanmu. Kata ulama, pertolongan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah di peperangan Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dengan pertolongannya dalam peperangan itu. Maka mereka yang mengatakan aku beriman kepada Allah lewat lisannya tadi, dan ketika mengalami ujian dari orang-orang Quraisy menganggapnya sebagai siksaan dari Allah, lalu mereka berubah murtad, pada saat kemenangan dialami oleh kaum muslimin berdasarkan izin dari Allah, orang-orang macam ini nafaq kata ulama. Mereka menunjukkan kenifakannya, lalu berkata la yaqulunna, pastilah mereka akan berkata inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami ini ya betul-betul bersama kalian, sama keimanannya dengan kalian. Itu kalau kemenangan dialami oleh kaum muslimin. Mereka mendekat dan berkata, bersumpah di hadapan orang-orang beriman bahwa kami ini beriman sama seperti kalian. Karena itu hasil kemenangan berupa ghanimah yang didapatkan dalam peperangan Badar itu juga kami harus mendapatkannya. Nah, inilah kata para ulama makna ayatnya sekalian. Lalu Allah katakan awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang ada di dalam dada seluruh alam. Suduril alamin tentunya alam insi atau alam jinni. Dan disebutkan di sini sudur kata para ulama li'anna sadra mahallul qalbi. Disebutkan di sini dada Bapak sekalian karena memang dada ini adalah wadah dari qalbi kita. Artinya yang ingin diketahui dalam ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua isi hati yang ada di alam ini. Karena itu wala ya'lamannallahu alladhina amanu.
Ya, wala ya'lam ni lam taukid. Dan sungguh Allah akan benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang beriman, wala ya'lamannal munafiqin, dan benar-benar akan mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul munafik. Nauzubillah. Baik. Ini sekalian ayat yang ke-11. Kemudian di ayat yang ke-12 apa kata Allah? Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir. Kata para ulama kuffar Quraisy atau kufar secara umum. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutlah kalian kepada jalan kami, kepada tariqah kami, kepada agama kami, kepada ibadah kami. Jadi orang-orang kafir di masa lalu, sekarang akan datang, Pak, sikapnya sama. Bahwa mereka akan berkata kepada orang-orang yang beriman agar mengikuti jejak-jejak mereka, baik dalam agama mereka, ibadah mereka, cara hidup mereka. Nah, di sini ittabi'u sabilana, ikuti kalian jalan kami. Tinggalkan jalan Muhammad itu, tinggalkan agamanya, tinggalkan ajarannya. Ikuti ajaran kami, ikuti agama kami, ikuti manhaj hidup kami. Tapi anehnya, sekalian, apa kata mereka? Wal nahmil khatayakum. Wal nahmil khatayakum. Dan bila kalian tinggalkan agama Muhammad, ajarannya, lalu kalian mengikuti agama kami, ajaran kami, ibadah kami, dan bila itu merupakan satu kesalahan, wal nahmil khatayakum, kami akan tanggung kesalahan-kesalahan kalian. Nah, inilah salah satu kata para ulama yang aneh dari sikap orang-orang musyrikin di masa lalu, ya, yang bertolak belakang. Nah, di satu sisi mereka ajak orang kepada agamanya, tapi di sisi lain seperti yakin bahwa apa yang mereka ajak orang kepadanya itu adalah satu dosa dan kesalahan. Sehingga mereka mengatakan wal nahmil khatayakum. Bila kalian tinggalkan agama Muhammad dan kalian ikuti kami akan menanggung kesalahan kalian. Auzubillah. Nah, ini dua sikap yang sangat berbeda, bertolak belakang. Salah satunya kita katakan tadi mereka ajak, tapi di sisi lain mereka menganggap itu satu kesalahan, sehingga mereka rela menanggungnya. Maka karena itu, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Waw ini disebut waw hal. Padahal sedikit pun mereka tidak akan mampu atau bisa menanggung kesalahan-kesalahan mereka. Karena itu kata Allah, innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka yang berkata, ikuti kami. Dan bila salah, kami akan menanggung dosa-dosa kalian. Mereka itu adalah orang-orang bohong, orang-orang pendusta. Innahum lakadzibun. Orang-orang yang bercakap tipu terhadap apa yang mereka katakan kepada orang-orang beriman tersebut. Dan karena itulah Allah mengatakan wala yahmilunna athqalahum. Dan sungguh mereka akan memikul athqalahum, dosa-dosa mereka sendiri, wa athqalan, dan dosa-dosa yang lain, ma'a athqalihim, bersama dosa-dosa mereka ketika mereka mengajak orang lain untuk mengikuti jejak mereka.
Semua itu akan mereka tanggung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh yaitu dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Jadi siapa orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain, lalu orang mengikuti petunjuk itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti petunjuk yang dia ajak orang kepadanya sampai kiamat. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a, dan tidak berkurang sedikit pun ya pahala mereka orang-orang yang mengikuti itu. Karena itulah kata ulama sekalian, orang yang paling terbanyak pahalanya dalam hidup ini adalah para anbiya. Karena semua orang yang mengikuti jejak mereka, mengikuti ajarannya, mengikuti petunjuknya, mereka mendapatkan pahala dari usaha mereka ya mengajak kaumnya atau umatnya tersebut kepada petunjuk itu. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian tentunya orang-orang di sesudah mereka, yakni para sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang-orang yang terus-menerus mendapatkan pahala dan kebaikan dari manusia dan generasi di sesudah mereka. Karena lewat perjuangan mereka lah dakwah agama ini sampai kepada kita. Subhanallah. Karena itu tidak wajar mereka dicela. Kemudian sebaliknya kata Nabi sallam, wa man da'a ila dhalalah, dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, falahu wizruha, atau kana alaihi minal ithmi kata Nabi, mithlu athamin man tabi'ahu ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min atharihim syai'an, min athamihim syai'an, atau kama qala sallallahu. Ya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, lalu kesesatan itu diikuti oleh orang lain, maka mereka yang mengajak kesesatan itu, mengajak kepada kesesatan itu akan mendapatkan dosa dan kesalahan dari orang-orang yang melakukan kesesatan itu tanpa terkurangi sedikit pun ya siksaan dan kesalahan dari orang-orang yang mengikut mereka. Karena itulah dalam salah satu hadis Nabi disebutkan bahwa ma qutilat nafsun zulma illa kana ala bani Adam al-awwal kiplum min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah terbunuh seseorang ya zulman, dalam keadaan terzalimi. Jadi setiap jiwa yang terbunuh dalam keadaan terzalimi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan putra Adam alaihissalam
ya yang kita kenal dengan Qabil, akan mendapatkan bahagian dosa dari terbunuhnya jiwa yang tak berdosa tersebut. Kenapa? Karena dialah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan di dalam dunia ini. Nauzubillah. Itu kata Nabi SAW. Dan itulah kira-kira sekalian dalil penguat tentang ayat wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Mereka-mereka yang mengajak orang lain kepada kesesatan, maka mereka akan menanggung dosa ya kesesatan mereka, dan mereka juga akan mendapatkan bahagian dari dosa yang mereka akan tanggung dari pengikut-pengikut kesesatan yang mereka ajak kepadanya. Lalu yang terakhir kata Allah, wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun, dan mereka nanti pada hari kiamat akan ditanya dari apa yang mereka sering ada-adakan. Dan salah satu yang mereka ada-adakan adalah yaitu iftira 'ala Allah, adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya kira dulu sekalian tadabbur Al-Qur'an kita pada malam ini. Kita berhenti di ayat yang ke-13. Mudah-mudahan ayat insyaallah bisa kita pahami secara baik. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, pamit ya. Ya, insyaallah. Ya, assalamualaikum.